tolong dibacakan. Oh, pakai tanda pendong. Ini panjang nih Ustaz. Agak sedih-sedih nih, tadi sempat baca dikit nih. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya bacanya juga agak sedih ya, wakili mbaknya. Saya mau bercerita agak panjang Ustaz. Besok lagi jangan panjang-panjang. Kejadiannya sekitar 4 tahun lalu Ustaz, saya pernah mengalami kejadian buruk. Saya dipaksa melakukan hubungan badan dengan seseorang yang saya kenal. Setelah kejadian itu, saya dan orang tua saya memutuskan untuk tidak lapor polisi dan memilih untuk pindah rumah. Sejak saat itu, saya jadi skeptis pada laki-laki. Bahkan setiap kajian yang membahas tentang menikah, selalu saya hindari. Alhamdulillah, saya sedang dalam proses hijrah. Kemudian bulan Februari kemarin, ada laki-laki yang siap melamar saya. Beliau seorang guru di pesantren. Saya pikir tidak ada salahnya dengan menerima lamaran beliau, karena setelah sholat istikharah, saya tidak mendapat pertanda apapun. Setelah khidbah dan sedang mempersiapkan pernikahan, kami terkendala suatu masalah dan bertengkar hebat hingga beliau mengeluarkan kata-kata kasar gitu, dan memutuskan untuk membatalkan pernikahan. Yang saya mau tanyakan Ustadz, apakah salah jika saya berpikir menikah bukan satu-satunya ibadah untuk mencapai surga Allah? Karena saya takut untuk bertemu dengan laki-laki lagi Ustadz. Jazakumullah khairan katsira. Waduh, sakit banget. Semoga Allah merahmati si mbak itu tadi, diberikan jodoh yang terbaik oleh Allah. Amin, amin. Tidak ada yang Allah ambil dari kita, melainkan pasti oleh Allah akan diganti dengan yang lebih baik. Itu pasti, itu sudah harga mati. Pertanyaannya adalah, misalkan deh ya, kayak teman-teman, ini saya kasih ibarat dulu, kayak teman-teman misalnya ke teras dakwah ini, datang ke sini, kemudian tiba-tiba kok misalnya sendalnya hilang. Maka sendal yang hilang itu tidak lain tidak bukan, pasti harus mikir tuh, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Makanya kalau sendalnya hilang, langsung lihat mana sendal yang lebih. Jangan ya coba. Itu bercanda ya, bercanda. Maling gitu. Jadi kalau misalnya si mbak ini tadi tuh diambil dia oleh Allah, calonnya tadi diambil oleh Allah, nggak jadi, dia marah-marah segala macam. Satu, ambil hikmahnya. Mungkin kurang terbuka sejak awal. Kalau dia mungkin sudah pernah dulu berhubungan badan, artinya tidak virgin, itu tidak disampaikan. Dah iseng-iseng sudah khidbah. Saya sering loh dapat laporan begini, sering banget. Dapat laporan ikhwannya, Ustaz saya stres sekarang, Ustaz stres. Kenapa? Pernikahan sudah sebentar lagi, gedung sudah disewa, teman kantor sudah tahu semua, undangan sudah tersebar. Terus iseng-iseng saya nanya, Pak Ustaz, kan sudah khidbah, udah selesai, undangan udah disebar kok. Iseng-iseng saya nanya, pernikahan tinggal seminggu lagi Pak Ustaz. Saya tanya, apakah dia sudah masih perawan atau tidak? Ternyata dia jawab, dia sudah tidak perawan, pernah berzina. Wah sudah Pak Ustaz, saya udah langsung ilfil Pak Ustaz. Bagaimana Pak Ustaz? Sampai akhirnya si perempuannya minta supaya jangan kamu batalkan please, kita nikah aja, nanti besoknya kamu langsung ceraikan saya, nggak apa-apa, daripada saya malu. Yang penting nanti kita cerai, kamu diam-diam jangan ceritakan siapa-siapa kalau kita sudah cerai. Sampai si perempuannya bilang begitu. Kita nikah, nanti setelah seminggu atau 2 minggu kemudian kamu ceraikan saya nggak apa-apa. Yang penting jangan batalkan pernikahan, karena ini malu, kami sekeluarga malu. Dia juga pasti akan, kamu juga akan malu, semuanya kita akan susah repot. Bagaimana cara menghentikan tamu-tamu kalau hari itu pas undangan ternyata kecelik, nggak jadi nikah? Bagaimana cara menghentikan mereka? Itu juga jadi masalah. Sampai begitu solusi yang ditawarkan si perempuan, tapi si laki-lakinya tetap nggak mau. Akhirnya dia membatalkan. Kasusnya kira-kira mirip dengan yang kasus ditanyain ini barusan. Itu hikmah pertama. Kenapa? Maaf ya ikhwan akhwat, kalau bagi Anda masalah virginitas itu penting, sejak awal harusnya sudah dipertanyakan dulu sejak awal ya. Dan itu jangan lewat langsung ya, itu sebelum ta'aruf. Lewat siapa? Lewat perantara. Jadi misalnya gini, saya bilang sama Mas Lukman, itu di TD kayaknya ada akhwat tuh, janda hafiz Quran. Waduh. Oh iya. Terus tolong tanyain ini. Tolong tanyain dulu ya, bla 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 bla. Dia nanyain dulu. Karena itu penting buat saya. Oh ternyata dijelaskan gini. Sudahlah, nggak masalah. Nah begitu caranya. Tanya dulu, cari informasi dulu. Kalau emang itu penting buat dia masalah virginitas. Kalau nggak penting, kenapa nggak penting? Aku ya wes ora perjaka kok, ya meneh. Mau seorang gadis perawan gitu. Kalau dia menyadari juga dirinya begitu, sama-sama hijrah, berubah, ya sudah. Maka nggak usah bahas masalah itu, gitu ya. Nah kalau pokoknya pertama itu kalau itu penting bagi Anda, bahas. Kalau enggak, jangan sekali-sekali dibahas. Kalau bagi Anda tidak penting,
nggak usah dibahas. Tapi itu perlu bagi Anda yang merasa itu penting sejak awal ya. Jangan sampai udah terlanjur, kan konyol, udah terlanjur undangan disebar baru nanyain, kan konyol sekali. Maka sejak awal itu sudah dipertanyakan. Itu hikmah pertama. Hikmah keduanya apa? Mbak nggak usah trauma dengan laki-laki, dengan ikhwan. Percayalah, tadi saya sudah bilang, Allah itu mau gantikan dengan yang lebih baik. Yang Anda kalau nikah dengan dia nggak ketemu lagi kata-kata kasar. Kalaupun ada ribut nanti dalam pernikahan, mungkin laki-laki yang akan menjadi suamimu nanti orang yang nggak bisa marah sama sekali. Sehingga kalau engkau nikah dengan dia, kau melakukan kesalahan, dia mungkin hanya akan diam saja. Lalu dia malah justru mengadu kepada Allah, Rob, aku sedang punya masalah dengan istriku. Rob, jauhkan jin dasim dari keluarga kami, rumah tangga kami. Rob, perbaiki hubungan kami ya Allah. Terus dia nangis-nangis di situ. Nangis minta tolong ya Allah, saya tidak ingin berpisah ya Allah. Utuhkan kembali rumah tangga kami. Kalau jadi punya masalah dengan istri, dia selalu hobinya gelar sejadah, sholat, gelar sejadah, sholat. Mungkin mau dapat yang kayak gitu, Mbak. Percayalah. Insya Allah. Kuncinya adalah selalu berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang berbaik sangka dengan Allah, maka Allah pasti akan terus memperbaiki dan memperbagus takdir baginya. Kuncinya baik sangka.